Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Kita ada di Renungan Pagi edisi 14 Oktober 2023. Pagi ini bacaan kita dari Amsal pasal 16 ayat 20-24 demikian. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati yang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Madu atau racun. Saudara sekalianku, sebuah penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa perkataan yang menguatkan dari penyedia layanan kesehatan dapat menolong pasien sembuh lebih cepat daripada penyakit. Dalam suatu eksperimen, ditaruhlah zat pemicu alergi pada kulit beberapa orang sukarelawan yang supaya gatal. Dengan sengaja, saudara sekalian, zat itu membuat gatal di kulit. Lalu dibagi dua. Ada yang dengan sengaja mendapatkan kata-kata penguatan dari dokter, ada yang tidak sama sekali. Saudara, hasilnya mencengangkan. Karena reaksi mereka yang menerima kata-kata dari dokter berupa penguatan itu, dibandingkan mereka yang tidak, pasien yang menerima kata-kata menguatkan dari dokter menunjukkan kondisi yang jauh lebih baik, dan gatal-gatal segera pulih, tidak separah mereka yang tidak menerima penguatan. Saudara-saudaraku, penulis kitab Amsal mengetahui pentingnya kata-kata yang menguatkan. Perkataan yang menyenangkan adalah manis bagi hati, seperti madu dan obat bagi tulang-tulang. Dalam Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan yang dipuji di sini, saudara sekalian, pastilah perkataan dari orang-orang yang berhati bijak. Perkataan penghiburan, penguatan, dorongan yang disampaikan tepat pada waktunya sesuai dengan hikmat dari ilahi. Seperti madu, manis madu pada bibir. Tentu kita semua mengenal madu, saudara. Selain rasanya juga manis, juga sangat berfungsi bagi kesehatan. Karena itu semua orang dari semua golongan umur dan semua orang apapun kondisinya pasti akan menyukai madu. Demikian besarnya dampak positif dari kata-kata orang bijak, yang tidak hanya terbatas pada kesehatan kita, tetapi ketika kita memperhatikan perkataan yang berhikmat, kita akan mendapat kebaikan dan mendatangkan kebahagiaan. Demikian pula dorongan semangat akan sangat menguatkan kita untuk menghadapi berbagai tantangan yang kita hadapi sekarang dan mungkin akan kita hadapi kelak. Saudara sekalian, mungkin kita belum sepenuhnya mengerti mengapa atau seberapa besar hikmat dan kata-kata menguatkan pengaruh untuk membawa kekuatan dan pemulihan dalam hidup kita sehari-hari. Namun dorongan semangat dan bimbingan yang diberikan orang tua, rekan-rekan, pelatih atau siapapun seakan membantu kita untuk bertahan dan bangkit menghadapi masa-masa sulit dan menuntun kita kepada keberhasilan. Sebaliknya, kata-kata yang menyakitkan, mengecewakan, dan menyinggung sama seperti racun yang melemahkan semangat, seperti mengeringkan tulang-tulang. Saudara, kata yang baik manis seperti madu dan obat bagi tulang. Tulang-tulang adalah kekuatan bagi tubuh. Demikianlah firman Allah adalah sarana bagi kekuatan rohani kita, menyembuhkan penyakit-penyakit, kelemahan tubuh kita, dan juga dosa yang sangat melemahkan. Kata-kata orang yang bijak dapat memberikan penguatan di saat kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan, memperlengkapi kita untuk bertahan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Saudara-saudaraku, perkataan apa yang keluar dari mulut kita kepada orang-orang di sekitar kita
menguatkan atau melemahkan, atau apa yang kita ketikkan pada gadget setiap hari, pada handphone kita kepada orang lain. Apakah memberkati, menguatkan, atau melemahkan atau menghancurkan orang lain? Saudara-saudaraku, tak dapat dipungkiri bahwa tidak selalu apa yang kita alami menyenangkan. Mungkin sekali menyakiti. Orang bijak akan dapat menguasai perkataan-perkataannya, akan mengontrol emosinya. Sebab kata-kata atau perwujudan apa yang tersimpan di hati. Jika hati kita baik penuh dengan firman, maka yang keluar juga akan baik. Maka perkataanlah kita mengetahui isi hati seseorang. Dari perkataan-perkataannya lah kita mengetahui isi hatinya. Saudara-saudaraku, berapa kali kita memberi madu dalam seminggu ini kepada orang-orang yang Tuhan percayakan di seputar hidup kita? Atau berapa banyak madu yang keluar dari mulut kita setiap hari? Atau berapa kali kita memberi racun kepada orang lain, termasuk orang-orang yang kita kasihi? Madu yang keluar dari mulut kita kah atau racun? Yang pasti saudara-saudaraku, adalah orang yang dipenuhi hikmat ilahi akan lebih banyak memberikan madu daripada racun kepada orang-orang lain. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Tolonglah kami, supaya kami belajar lebih banyak memberi madu kepada orang lain melalui perkataan-perkataan kami, ketimbang memberi racun. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya semakin sempurna kehidupan kami ini di hadapan-Mu melayani Engkau. Perkataan-perkataan kami pun menjadi berkat bagi sesama kami. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Ajarlah kami bersama-sama untuk memelihara mulut kami, memelihara perkataan-perkataan kami, agar seperti madu yang manis bagi orang lain dan dapat mengobati, menguatkan tulang-tulang. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi ini. Akhirnya kuatkanlah kami supaya kami juga dapat berfungsi untuk saling menguatkan, meneguhkan dengan saudara-saudara di sekitar kami. Bantulah kami Tuhan supaya kami dapat sabar, mengontrol emosi kami sebagai buah-buah roh yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dengar doa kami ya Tuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan hidup ini. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.